Definisi angka indeks. Nah, angka indeks merupakan angka yang dibuat sedemikian rupa yang nantinya dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama seperti kegiatan produksi, kegiatan ekspor dan impor, dan kegiatan lainnya dalam jangka waktu yang berbeda. Nah, angka indeks ini menunjukkan kemajuan atau kemunduran atau naik turunnya suatu usaha dalam kegiatan. Manfaatnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi di instansi terkait. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari angka indeks. Tujuan dari angka indeks yaitu untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan. Nah, dari angka indeks tersebut dapat diketahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu kegiatan atau usaha. Misalnya, indeks harga mengukur perubahan harga, indeks produksi mengukur perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi, dan indeks biaya hidup mengukur tingkat inflasi. Dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu. Yang pertama, waktu dasar. Nah, di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Nah, lalu yang kedua yaitu waktu yang bersangkutan. Nah, di mana waktu yang sedang berjalan adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan atau kejadian pada waktu dasar. Oke, selanjutnya ada angka indeks relatif sederhana. Indeks relatif sederhana adalah indeks yang tanpa memperhitungkan bobot tiap barang dan jasa, di mana setiap barang atau jasa diberi bobot yang sama sehingga peran bahan pangan sama dengan bahan lain, seperti elektronik dan lain-lain. Nah, cara perhitungan angka indeks ini ada beberapa cara, ada dibagi tiga. Yang pertama ada indeks harga relatif sederhana, yang kedua ada indeks relatif, indeks kuantitas relatif sederhana, dan indeks nilai relatif sederhana. Oke, yang pertama ada rumus indeks harga relatif sederhana. Nah, di sini sebelum ke rumus kita tentunya harus tahu dulu indeks angka indeks relatif sederhana adalah menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang atau jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot. Nah, untuk rumusnya itu yaitu IH sama dengan HT dibagi HO kali 100%, di mana IH tersendiri yaitu indeks harga, HT harga pada periode tertentu, sedangkan HO yaitu harga pada dasarnya dikali 100%. Ada rumus untuk indeks kuantitas relatif sederhana. Nah, untuk rumus indeks relatif sederhana ini tidak jauh berbeda dengan rumus indeks harga relatif sederhana, akan tetapi di sini diganti tadinya IH jadi IK. Untuk IK tersendiri yaitu indeks kuantitas, KT yaitu kuantitas pada periode tertentu, dan KO adalah kuantitas dasarnya dikali 100%. Nah, untuk rumus yang ketiga yaitu untuk rumus indeks nilai relatif sederhana, di mana di sini ada IINA sama dengan VT per VO kali 100% sama dengan HT kali KT per HO kali KO kali 100%. Oke, kita di sini akan ambil satu contoh ya untuk harga relatif sederhana. Nah, di sini ada harga beras per kilogram. Hitunglah indeks harga relatif sederhana dengan tahun dasar 2000. Nah, maka kita untuk rumusnya yaitu IH sama dengan HT dibagi HO kali 100%. Nah, kita maka untuk itunya perhitungannya kita ambil di 2001. Untuk indeks harga periode 2001, maka kita masukkan rumus seperti yang tadi dijelaskan. Untuk HT tersebut yaitu harga pada periode tertentu. Kita ambil contohnya di 2001. Untuk harga di 2001 yaitu 1112, maka kita masukkan rumus 1112 dan tahun dasarnya 1014. Maka 1112 dibagi 1014 kali 100%, maka hasilnya adalah 110%. Nah, dapat kita ketahui bahwa pada periode 2001 harga beras naik 10% dari harga dasarnya 1014. Nah, baik, selanjutnya ada indeks agregatif tidak tertimbang. Nah, indeks agregatif tidak tertimbang ini merupakan jenis indeks yang digunakan untuk mengukur perubahan harga suatu barang tanpa memberikan bobot yang berbeda pada setiap komponennya. Caranya dengan membagi hasil penjumlahan harga pada waktu yang bersangkutan dengan hasil penjumlahan harga pada waktu dasar. Rumusnya yaitu ada LT0 sama dengan sigma PT dibagi sigma P0 dikali 100%.
Nah, di sini terdapat data beberapa barang dari tahun 2020 sampai 2022. Hitunglah indeks agregatif tidak tertimbang untuk tahun 2021 dan 2022 dengan tahun dasar 2020. Misalnya yaitu I 21 dibagi 20 sama dengan sigma P021 dibagi sigma P020 dikali 100%. Yang dimana sigma P021 yaitu 64 dan juga sigma P020 ada 58 dikali 100% yang hasilnya 1,103%. Lalu yang selanjutnya ada indeks agregatif tidak tertimbang tahun 2022 dibagi 2020 atau 2020 di mana sigma P022 dibagi sigma P020 dikali 100%, di mana sigma P022 itu 67 dan sigma P020 adalah 58 dikali 100%, hasilnya 1,155%. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai indeks harga tertimbang. Dalam indeks harga tertimbang terdapat banyak metode, tapi khusus pada kali ini kita akan menjelaskan mengenai metode Las-Perez. Nah, dalam metode Las-Perez itu diketahui bahwa yang dijadikan penimbang adalah harga kuantitas pada tahun dasarnya. Nah, langsung saja kita ke rumusnya. Gimana rumusnya itu? IL0 per N sama dengan sigma PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Qn dikali dengan 100%. Nah, untuk Pn itu sendiri adalah harga waktu tertentu dan P0 adalah harga waktu dasar. Nah, untuk mendapatkan ataupun untuk menjumlahkan dan memasukkan angka-angka pada rumus tersebut, kita perlu mengetahui bagian-bagian dan juga harga dari setiap harga dan juga kuantitas dari setiap item. Nah, pada bagian kali ini kita diketahui bahwa P0 dan juga dikali Q0 sama dengan P3,5 untuk roti, untuk telur 27,3, untuk susu 299,88, dan apel hingga kopi sampai ditemukan hasilnya 507,61 untuk P0 dikali dengan Q0. Selanjutnya untuk PN dikali dengan Q0 ditemukan jumlah ataupun hasilnya yaitu 695,72. Setelah diketahui hasil dari semua ini, kita masukkan ke rumus yang ada yaitu sigma PN dikali dengan Q0 yaitu ini dibagi dengan PN dikali dengan Q0 kali 100. Setelah diketahui hasil tersebut, maka kita langsung masuk ke penyelesaiannya, di mana IL0 per N sama dengan yaitu tadi sigma PN dikali Q0, langsung masukkan yaitu 695,72 dibagi dengan sigma P0 dikali dengan Q0 yaitu 507,64 dikali dengan 100%. Maka ketahuilah hasilnya 137, sehingga selama 10 tahun telah terjadi peningkatan sebesar 37%, yaitu hasil dari 137 dikurangi dengan 100%. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan angka indeks. Yang pertama ada deflasi atau ketika harga sangat menurun drastis. Di sini dapat diketahui dua rumus yaitu DB dan juga PN. DB di sini yaitu daya beli sama dengan NN atau nilai nominal dibagi IHK yaitu indeks harga konsumen dikali 100, dan PN, PU atau perubahan upah dibagi indeks harga konsumen dikali 100. Di sini dapat contoh yang kita lihat untuk mencari upah rata-rata dibagi indeks harga konsumen, kita cari di ini ya. Kita bisa contohkan pada tahun 1947 upah rata-rata mingguannya sebesar 50,30, kita masukkan ke PU dan angka indeksnya itu sebesar 98. Nah, dapat diketahui bahwa 50,30 dibagi 98 dikali 100% yaitu 51,33%. Nah, NN ini bisa kita contohkan, misalkan 100.000 nilai nominalnya dibagi IHK indeks harga konsumennya 78 dikali 100% yaitu 128,20%. Nah, untuk yang kedua ada perubahan pendapatan di mana rumusnya itu PPU 0 per N sama dengan PUN kurangi PU 0 dibagi PU 0, di mana PUN ini itu merupakan perubahan pendapatan pada tahun tertentu. Misalkan contoh kita ngambil pada tahun 1948 dan 1947 sebagai tahun dasarnya. Dapat kita masukkan di sini ini untuk mencari perubahan pendapatan itu dari upah rata-rata mingguan 54,65 dimasukkan dikurangi 50,30 dari tahun sebelumnya atau tahun dasarnya.
dibagi 50,30 sama dengan 8,65%. Kemudian yang ketiga ada inflasi. Ini tuh untuk mengetahui seberapa besar tingkat harga pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, di mana rumusnya I inflasi yaitu indeks harga konsumen tahun tertentu dikurangi indeks harga konsumen pada tahun sebelumnya dibagi indeks harga konsumen pada tahun sebelumnya dikali 100. Kita dapat contohkan mengambil tahun 1949 harga indeksnya yaitu 102, kita masukkan dikurangi 100 pada tahun sebelumnya, yaitu pada 1948 dibagi 100 dikali 100% yang dapat hasilnya itu sebesar 2%. Kemudian yang keempat ada perubahan pendapatan nyata. Itu sama dengan rumus yang tadi. Yang kedua perubahan pendapatan, namun di sini ada perbedaan di mana PPN 0 dibagi N sama dengan PNN dikurangi PN 0 dibagi PN 0. Itu dapat dicari dengan menggunakan upah nyata. Yaitu kita ambil saja sebagai contoh pada tahun 1949 dan 1948 sebagai tahun dasarnya. Kita masukkan 54,02 dikurangi 54,65 pada tahun 1948 dibagi 54,65 dikali 100%, yaitu min 1,152%.